Kata-kata Rasul itu kadang-kadang juga perintah. Tapi ada kalanya perintah itu ternyata jatuhnya tidak wajib. Kadang-kadang perintah itu jatuhnya adalah mandub. Ya, bahasa itu masing-masing mempunyai gaya. Makanya kalau di Jawa ada begini. Ayo, Melayu. Itu perintah apa enggak itu? Ayo, Melayu. Kira-kira itu perintah atau perintah itu? Hah? Perintah untuk berlari? Hah? Perintah untuk tidak lari. Di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa manapun juga ada pola-pola seperti itu. Makanya tidak bisa seseorang itu mengerti khitab itu hanya dari teks, tetapi harus paham juga apa? Konteks. Makanya ada mantuk itu berdasarkan teks, mafhum berdasarkan apa? Konteks. Itu seperti itu. Sakjane sing dimaksud iki ngomong apa sih? Yang satu memahami dari teksnya, yang satu memahami dari konteksnya. Bisa berbeda itu. Bisa berbeda enggak? Ayo Melayu. Oh dikongkon Melayu. Yang satu paham. Oh iku gak dikongkon Melayu itu. Itu justru dilarang Melayu. Ayo menek. Gitu kan. Jadi dulu ketika saya ada anak kecil-kecil itu kalau pagi di asrama saya itu habis hujan gitu ya, dia ada pohon keres. Kan kita takut kalau misalnya pohon keres itu dia terpeleset karena hujan licin. Dia bilang, jangan dek, jangan manjat. Intonasinya masih datar ya, jangan dek gitu kan. Besok masih ada lagi. Hei, ojo menek. Jadi teksnya masih berupa apa? Ojo, larangan. Tetapi intonasinya sudah naik. Intonasinya sudah naik. Besok lagi datang lagi, langsung, ayo, munggah. Nah, itu malah disuruh. Tetapi ketika begitu dia malah mengerti. Itu artinya adalah apa? Sudah mentok dia itu. Di dalam kalimat itu tersembunyi ancaman. Nah, makanya kemudian satu hal itu adalah memahami khitab. Kalau Al-Quran berarti memahami bahasa Arab, satu. Tapi orang Arab saja belum tentu paham Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa dipahami dari sisi bahasa saja. Tetapi harus mengerti konteks secara keseluruhan Al-Quran itu. Memahami sejarahnya, asbabun nuzulnya, diturunkan kepada siapa, tentang apa.
kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sesuai dengan yang dijadwalkan, kita bisa bertemu kembali dalam forum namanya kajian Ahad malam. Kajian Ahad malam disingkat Kalam, dan hari ini adalah pekan keempat, di mana pekan keempat rubriknya adalah napa jenenge rubrik ta iki? Rubriknya adalah fikih muamalah. Langsung saja monggo dipun simak. Ini saya tadi mepet ya, gak mepet memberikannya, tapi nutut ya ngopinya ya, luar biasa. Kalau fotokopi di mana sini? UPN ya. Oh ya. Berapa kilo dari sini UPN? 3 kilo? Kurang lebih. Wih, jauh ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan semoga memahami tentang kedudukan muamalah di antara hukum-hukum fikih atau hukum-hukum atau aturan Islam yang ada. Makanya kemudian ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Itu seperti itu. Ada fikih-fikih yang lain. Nah, tentu bagi saya menganggap penting untuk belajar dulu tentang hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar ini nanti dalam rangka agar kita lebih mudah memahami hukum-hukum fikih muamalah. Jadi hukum fikih muamalah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya adalah amaliyah, praktis, yang mustambitoh, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Dari dalil-dalil yang rinci. Itu namanya fikih. Jadi makanya nanti kalau kita bicara tentang, kalau fikih ibadah ada toharoh di sana. Ada toharoh itu sebab-sebab yang membatalkan wudhu misalnya. Ya, sebab-sebab yang membatalkan sholat. Ya, rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat misalnya. Itu hal-hal yang rinci. Dan kita harus mengetahui itu semuanya dalam rangka agar kita berada pada amalan yang benar, agar kita berada pada amalan yang sah. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka pada hari ini, pada malam hari ini, saya akan membahas tentang satu judul. Judul itu yaitu hukum syara. Al-hukmus syar'i. Jadi ketika kita sholat, puasa, zakat, itu ada hukumnya ya. Hukumnya sholat isya, apa hukumnya? Wajib. 2 rakaat setelah isya, sunnah. Seperti itu. Nanti ada hukum-hukum itu yang tidak dibolehkan dan harus dijauhi, yakni itu namanya dilarang, namanya ada haram. Ya, seperti itu adalah hal-hal hukum-hukum terkait dengan perbuatan yang praktis.
Nah, kita semua harus tahu hukumnya. Kita semua harus tahu hukumnya. Nah, makanya kemudian malam hari ini kita akan berbicara tentang hukum syara. Ada hukum positif, ada hukum syara. Kalau di Indonesia berlaku hukum positifnya apa? Hukum pidana, KUHP, ya betul. Kitab KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada nanti perdata. Nah, di dalam Islam ada hukum-hukum itu sudah demikian tertata rapi dan rinci untuk setiap aspek kehidupan. Hanya memang hukum ini kemudian selama ini tidak dipakai secara lengkap, ya, tidak dipakai secara lengkap. Padahal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum yang diturunkan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari. Hukum syara itu apa? Al-hukmus syar'i. Wa qad 'arrafa ulama usulil fiqhi, dan sungguh ulama usul fikih itu telah mendefinisikan al-hukmus syar'i, al-hukmas syar'i, tentang hukum syara. Bi annahu khitabus syari'i, bahwa sesungguhnya hukum syara itu adalah seruan asy-syari', pembuat syara, al-muta'alliqu bi af'alil ibadi, yang terkait erat hubungannya dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba ini ya kita ini, manusia ini, baik hamba-hamba yang sudah dewasa maupun anak kecil, juga sudah tua. Baik perbuatan hamba itu, apakah hamba itu sehat akalnya maupun yang gila, semua itu ada hukumnya. Baik yang mukmin, muslim maupun yang kafir, itu ada hukumnya. Bil iktidai au takhiri au bil wad'i, apakah itu hukum itu terkait nanti harus dituntut untuk melakukan al-iktida', nanti akan ada penjelasannya. Al-iktida' awit takhiri, atau itu adalah pilihan. Au bil wad'i, atau hukum tentang keadaan sesuatu, peristiwa. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Hukum syara itu adalah khitabus syari', seruan dari pembuat syara'. Pembuat syara' itu siapa? Fasyari'u, di halaman berikutnya. Fasyari'u itu sebenarnya saya kasih blok merah ya, tapi kalau di copy enggak kelihatan. Fasyari'u, siapa asyari'? Yang telah menyeru kita, yang menyeru hambanya, yang menyeru manusia. Asyari' itu adalah huwa Allahu Ta'ala, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan alam manusia ini, dibuat sedemikian rupa, dan Allah membuat aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan itu, bagaimana aturan-aturan itu? Ya, aturan itu adalah yang Allah serukan, di mana nanti akan ada penjelasannya. Wa khitabus syari'i, yakni khitabullah. Ya. Nah, ini saya pendekkan aja dulu, nanti sambil jalan. Jadi wa khitabus syari'i, yakni khitabullah. Seruan pembuat syara itu maksudnya adalah seruan Allah. Hei, lakukan ini. Hei, jangan lakukan ini.
Itu seruan-seruan Allah. Ada kalanya Allah tidak mengatakan lakukan, tidak mengatakan jangan lakukan, tapi Allah mendiamkan. Kalau Allah mendiamkan tidak berarti itu adalah sesuatu yang terlewat dari yang Allah aturkan. Nah, makanya kemudian hukum syara itu satu adalah seruan Allah. Di halaman berikutnya, wa innama qila khitabus syari, sesungguhnya dikatakan khitabus syari. Di situ menggunakan teks khitabus syari. Kenapa kok walam yuqal khitabullah, tidak dikatakan langsung khitabullah, seruan Allah? Kenapa begitu? Liyashmulas sunnata wa izma'as sahabati, karena agar mencakup namanya sunnah. Kalau sunnah itu kan bukan seruan Allah secara langsung, tetapi seruan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan khitabullah di dalam definisi hukum syara itu, maka nanti sunnah nggak masuk. Kemudian ijma'us sahabat juga tidak masuk. Sedangkan ijma'us sahabat itu min haitsu kaunihi dalan alal khitabi. Dari sisi keberadaannya ijma'us sahabat itu adalah juga petunjuk adanya seruan, adanya khitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak disebut khitabullah, tetapi disebut ada definisi khitabullah? Hatta la yatawahhama, hingga tidak terjadi tawahum, keraguan, annal murada bihi al-Qur'anu faqat, bahwa yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an saja. Kalau dikatakan khitabullah, seruan Allah, itu nanti khawatirnya adalah hanya Quran saja. Padahal kalau kita sholat itu Isya 4 rakaat, ada enggak itu diatur dalam Quran? Ada enggak? Ada enggak kata-kata 4 rakaat, sholatlah kamu 4 rakaat di dalam Al-Quran? Dari mana kita ini sholat Isya itu 4 rakaat? Dari mana? Dari mana kita tahu bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat? Makanya kalau ada orang mengatakan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, disangka bahwa dalil itu hanya Al-Quran. Padahal dalil itu juga ada di dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah maksudnya apa? Af'aluhu wa aqwaluhu wa iqraruhu wa sifatuhu. 4. Apa sunnah Rasulullah itu? Yaitu perkataan Rasulullah, aqwaluhu. Rasulullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit, itu qala. Tapi ada juga Rasulullah enggak mengatakan, tapi melakukan. Maka itu adalah af'al Rasulullah. Satunya akwal, jamak dari qaul, satunya af'al, jamak dari fi'lu, al-fi'lu. Satunya lagi adalah takrir. Takrir itu adalah diamnya Rasulullah atas suatu perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh para sahabat, dan Rasulullah mendiamkan, yang artinya tandanya bahwa Rasulullah itu apa? Setuju. Itu seperti itu. Wasifatuhu, dan sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah itu juga masdarul hukmi, sumber hukum, tidak hanya sekedar Al-Quran. Maka dikatakan andi dalil ngene Quran, disangka bahwa
Orang yang mengatakan begini menyangka bahwa hukum itu hanya dalam Quran saja. Nah, kalau begitu banyak hukum-hukum yang akhirnya harus ditinggalkan. Kita semua sudah melakukannya ini. Dan para ulama, ya, jumhur, kecuali orang-orang yang tersesat mengatakan ingkaru sunnah, mengingkari sunnah itu adalah ya khitab itu hanya Al-Quran saja. Nah, malam hari ini pada saat sekarang ini kita sedang berbicara tentang apa? Masdarul hukmi. Masdarul hukmi yaitu sumber hukum itu adalah sumber pokok itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mengapa tidak dikatakan khitabullah? Khawatir nanti orang menganggap hanya Quran saja sebagai seruan Allah itu. Padahal sunnah itu juga seruan Allah. Sunnah itu adalah seruan Allah secara tidak langsung melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah Muhammad itu dia yantiqu anil hawa, tidaklah dia bertutur, berbicara, berkata-kata menuruti hawa nafsu. In huwa, tidaklah dia illa wahyu yuha, kecuali apa yang dikatakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau begitu Rasulullah mengatakan bahwa sholat isya itu 4 rakaat. Rasulullah melakukannya. Sholat maghrib 3 rakaat. Tidak ada di dalam Al-Quran. Rasulullah melakukannya. Itu tidak berarti itu adalah berasal dari Rasulullah sendiri, tapi memang itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, seruan itu ya ada di dalam Al-Qur'an, ada berada di dalam As-Sunnah. Maka kemudian umat Islam harus belajar Al-Qur'an dan belajar As-Sunnah. Selain Al-Quran dan As-Sunnah ada juga namanya ijma'us sahabat. Ya. Wa ijma'us sahabati yakshifu an dalilin minas sunnati wa huwa khitabus syari'. Ada sesuatu yang tidak dikatakan, tidak terkatakan, tetapi sebenarnya kondisinya itu dipahami secara bersama-sama oleh para sahabat. Kemudian sahabat memiliki pendapat yang sama. Mereka menyepakati tentang sebuah hukum, tindakan, perbuatan atau mengenai terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perbuatan. Maka itu dinamakan dengan ijma' sahabat. Nah, itu seperti itu. Kemudian di dalam ta'rif atau definisi itu dikatakan al-muta'alliqu bi af'alil ibad, seruan-seruan asy-syari', ya. Seruan-seruan syari', al-muta'alliqu bi af'alil ibad, yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Walam yuqal al-mukallafin, tidak dikatakan sebagai bi af'alil mukallafin. Tidak dikatakan begitu. Walaupun ada yang mendefinisikan begitu. Tetapi definisi itu tidak jami', tidak mani'. Jami' itu adalah mencakup, mani' itu adalah membatasi. Jadi kalau sudah ada mani', yang lain-lain tidak masuk di dalam definisi itu. Kalau sudah jami', jami' itu meliputi segalanya yang termasuk